Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali dalam video perkuliahan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur atom. Sebenarnya pada pertemuan kali ini kita sedikit mereview tentang struktur atom yang sudah pernah kita pelajari di semester lalu. Silahkan dicoba dilihat, dibuka kembali materi perkuliahan kimia farmasi dasar semester lalu mengenai struktur atom. Tentunya kalian masih ingat bahwa atom terdiri dari inti atom atau yang disebut dengan nukleus dan elektron yang berada di sekeliling inti atom. Di mana inti di sini tersusun atas proton dan neutron. Ada yang masih ingat berapa muatan proton, neutron, dan elektron? Ya, betul sekali. Proton bermuatan positif 1. Neutron tidak bermuatan. Dan elektron bermuatan negatif 1. Proton dan neutron memiliki massa yang hampir sama, yaitu mendekati 1 satuan massa atom. Massa proton dan neutron ini 1.800 kali lebih besar dari massa elektron. Oleh karena itu, massa elektron diabaikan dalam perhitungan massa atom. Dengan kata lain, seluruh massa atom terdapat pada nukleus, yaitu berasal dari proton dan neutron. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar volume atom berasal dari elektron. Nukleus yang berwarna abu-abu kecil ini dan awan elektron yang berwarna biru. Awan elektron ini mempunyai volume 10.000 kali lebih besar dari nukleus. Untuk memberikan gambaran mengenai seberapa ukuran atom, kita dapat mengambil contoh. Pada ujung pensil di sini terdapat sekitar 3 juta atom karbon. Jadi sudah bisa dibayangkan berapa besar ukuran atom. Setiap unsur dibedakan berdasarkan nomor atomnya, atau jika dilihat di lambang unsur di sini, nomor atom dilambangkan dengan huruf Z. Nomor atom di sini sama dengan jumlah proton. Dan pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Elektron berada di sekitar inti atom, menempati suatu orbital tertentu. Ada 4 orbital, yaitu orbital S, P, D, dan satu lagi adalah orbital F. Di dalam orbital inilah
kebolehjadian keberadaan elektron paling besar. Jadi, kemungkinan adanya elektron di orbital S ada di sini. Orbital P ada di sini dan di sini. Kemudian di orbital B di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kulit pertama hanya terdiri dari satu orbital saja, yaitu orbital 1s. Di mana angka 1 ini menunjukkan kulit pertama. Dan S menunjukkan subkulit atau jenis orbital. Pada kulit pertama, dengan satu orbital S, maksimal terisi 2 elektron. Saya ulangi lagi, berarti di kulit pertama, maksimal hanya terdiri dari 2 elektron, yaitu elektron yang menempati orbital 1s. Kemudian di kulit kedua, ini ada 2 orbital, yaitu orbital S, 2s, dan 2p. Di mana orbital P ini terdiri dari 3, yaitu orbital Px, Py, dan Pz. Inilah bentuk orbital P. Px searah sumbu X, Py searah sumbu Y, dan Pz searah sumbu Z. Masing-masing bentuk ini dinamakan cuping, di mana setiap cuping ini dipisahkan oleh suatu noda yang densitas elektronnya 0, atau kebolehjadian ditemukannya elektron 0. Jadi, di noda ini tidak mungkin ada elektron. Seperti itu. Kembali lagi ke slide ini. Di kulit kedua, ada orbital 2s dan 3 orbital p, di mana masing-masing orbital ini maksimum terisi 2 elektron. Oleh karena itu, jumlah maksimum elektron yang dapat menempati kulit kedua ada 8 elektron, yaitu 2 elektron mengisi orbital S dan 6 elektron mengisi orbital P. Kemudian di kulit ketiga ada 18 elektron yang tersebar di orbital 3s, 3p, dan 3d. Tingkat energi pada orbital 1s adalah yang paling rendah, kemudian meningkat 2s, 2p, dan seterusnya. Karena orbital 1s ini merupakan orbital dengan energi terendah, maka orbital di sini yang akan terisi lebih dulu oleh elektron. Hal ini sesuai dengan aturan pengisian elektron dari Aufbau. Jadi, elektron akan mengisi di orbital 1s dulu. Setelah orbital 1s penuh, akan mengisi di orbital 2s.
Setelah 2S penuh naik ke 2P dan seterusnya. Ini ada keterangan mengenai konfigurasi elektron. Jadi, gambaran pengisian elektron. Ada beberapa aturan yang harus diikuti untuk membuat konfigurasi elektron. Ada aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Di sini kita berlatih untuk menggambarkan konfigurasi elektron dari suatu atom. Contohnya, atom hidrogen. Atom hidrogen mempunyai nomor atom sebanyak 1, sehingga konfigurasinya seperti ini. 1S1. Untuk karbon dengan nomor atom 6, konfigurasinya 1s2, berarti di orbital 1s terisi 2 elektron, 2s2, 2p2. Sini di orbital p terisi 2 elektron. Fosfor mempunyai nomor atom 15. Ke-15 elektron ini tersebar di orbital 1s sebanyak 2, orbital 2s 2 buah, orbital 2p 6 buah, orbital 3s 2 buah, dan orbital 3p sebanyak 3. Sehingga jumlah total elektronnya ada 15. Jangan bingung, nomor atom sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Sehingga nomor atom di sini sama dengan jumlah elektron yang ada di konfigurasi elektron. Nah, di sini saya kasih penugasan untuk berlatih bagaimana cara membuat konfigurasi elektron dari atom N, nitrogen, oksigen, fluorin, bromin, dan iodin. Nomor atom dari masing-masing atom ini bisa kalian lihat di tabel periodik unsur. Penugasan ini dikerjakan sendiri-sendiri, kemudian di-upload pada kolom assignment dalam bentuk file PDF. Jadi kalian bisa menulis terlebih dahulu di kertas, kemudian difoto, dan hasil fotonya dirubah menjadi bentuk PDF. Nah, setelah menjadi bentuk PDF, baru di-upload di Skalsa. Ini, kita lanjut kembali. Tadi kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita mengingat lagi ada istilah yang namanya elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Jadi, elektron yang ada di paling luar, di kulit paling luar disebut sebagai elektron valensi. Elektron valensi ini berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Untuk mengetahui berapa elektron valensi dari suatu atom dapat dilihat
di SPU. Yang perlu diingat adalah jumlah elektron valensi sama dengan golongan unsur tersebut. Jadi, coba kalian buka, lihat SPU, atom H ada di golongan berapa? Nah, atom H ada di golongan 1A, sehingga elektron valensi dari atom H adalah 1. Kemudian atom karbon. Atom karbon berada di golongan 4A, sehingga karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian atom nitrogen. Atom nitrogen berada di golongan 5A, sehingga atom nitrogen mempunyai elektron valensi 5. Nah, coba kalian lihat. Golongan dari atom O, F, Cl, Br, dan I ada di mana? Dan diidentifikasi berapa elektron valensi dari atom-atom tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai struktur atom. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa melalui diskusi forum yang telah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.